Nama saya Sri Agus Susetio, biasa dipanggil Agus, ya, nama pasaran. Setiap bulan Agustus pasti banyak gratisan. Oke, selamat sore Bapak Sri Agus Susetio dari Angkatan 41. Kita bertemu di Alumni Talk, salah satu konten mingguan dari official MMUNS. Di sini merupakan tempat sharing dari para alumni, berbagi pengalamannya kepada rekan-rekan mahasiswa, dan mungkin juga untuk para audiens dari official MMUNS. Sebelumnya mungkin Bapak bisa berkenalan dahulu. Nama saya Sri Agus Susetio, biasa dipanggil Agus, ya, nama pasaran. Setiap bulan Agustus pasti banyak gratisan, ya. Ya, saya alumni MM41, ambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Saya bekerja di PT Alpha Polymer Indonesia, kimia industri, bahasa mudahnya mungkin pabrik lem lah ya, lem kertas, lem kayu, dan lem spesifik lainnya. Terus kebetulan saya pegang HR. Kalau zaman dulu struktur organisasi dulu namanya umum dan personalia, terus sekarang agak berubah menjadi HRGE, ada lebih keren lagi namanya human capital dan sebagainya, tapi sebenarnya cuma istilah doang. Gitu. Tapi prinsipnya adalah mengelola aset perusahaan, aset berupa manusia dan aset tangible asset kalau bahasa keuangannya. Menurut Bapak, tantangan manajerial yang terkait dengan di industri ini tuh apa aja gitu? Kalau bicara tentang berkaitan dengan manusia, COVID merubah segalanya perilaku manusia. Sebenarnya menjadi beban atau tantangan yang berat juga, karena yang paling update sekarang kalau kita bisa lihat news, berita, medsos dan sebagainya, malah instansi pemerintah yang banyak terpaparnya. Sementara yang swasta dengan protokol yang sangat ketat bisa membantu pemerintah dalam mencegah. Itu minimal sekup karyawan dan keluarga karyawan akan ada intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dari perusahaan dengan cara memfasilitasi, untuk memberikan vitamin dan sebagainya, sehingga kesadaran itu kita tumbuhkan by system. Terkait dengan pengelolaan HR, tantangannya adalah di saat banyak pengurangan tenaga kerja di luar sana, sebagai orang HR itu berada di tengah-tengah, Mbak. Bagaimana meyakinkan manajemen atau direksi atau owner agar SDM itu baik-baik aja, dan kita ada healthy policy atau kebijakan kesehatan tentang protokol COVID, sehingga jika ada yang melanggar, ya mau nggak mau harus dikenai sanksi. Dan di situ kesepakatan bersama antar perwakilan karyawan, sehingga ingin memberikan citra baik ke perusahaan bahwa kami berusaha kok untuk tidak terpapar COVID dan bersedia masuk setiap hari untuk tetap menjaga perusahaan ini agar survive. Sehingga tidak ada alasan untuk ada pengurangan gaji, pengurangan pegawai, dan sebagainya. Sehingga etikat baik karyawan ke perusahaan harus dibayar balik juga ke perusahaan agar ya selama ini udah untung banyak lah sebelum COVID, sekarang saatnya perusahaan pasang badan untuk bisa mengcover daya beli karyawan dengan tetap mempertahankan dan tidak melakukan PHK. Dan tetap yang diistirahatkan 14 hari tetap digaji penuh, dan komitmen itu menjadi hal yang menarik saya pikir. Kalau yang general affair itu sangat normatif lah ya, karena menjaga kondisi bangunan, fisik, aset, inventaris dan sebagainya. Ya kita pastikan bahwa HR dan GA itu departemen support. HR harus habis-habisan support ke produksi dan departemen yang lain agar memastikan bahwa operasional mereka bisa optimal agar bisa menghasilkan produk yang bagus. Dan ini kadang yang ditemui dalam case ini di perilaku organisasi, banyak orang yang tidak bisa menempatkan diri
karena tidak tahu siapa yang melayani, siapa yang dilayani. Itu. Nah, itu tantangannya. Pak, menurut Bapak, skill yang perlu diasah dan juga penting untuk pekerjaan dan di industri yang Bapak geluti sekarang itu apa aja tuh, Pak? Yang bisa diketahui bersama, kompetensi itu kan ada kompetensi personal, ya, kompetensi teknikal, ya, kompetensi manajerial. Ya. Secara mudah, ya orang itu harus punya kepribadian baik. Kalau mau bekerja, ya kepribadian yang mau disuruh. Terus kemudian kemampuan teknikal, kompetensi teknikal. Saya orang HR ya harus bisa rekrutmen, saya harus bisa training and development, saya harus bisa melakukan penilaian kinerja, saya harus bisa melakukan hubungan industrial dengan karyawan, saya harus bisa membuat administrasi data manajemen tentang HR, saya harus bisa mengkonsep struktur dan skala upah secara teknikal. Saya harus tahu berkaitan dengan cara membangun gedung. Saya tahu harus merawat gedung. Ya. Saya harus tahu bagaimana mengolah limbah. Saya harus tahu bagaimana ngurusi hal-hal umum. Namanya juga general affair, ya, general. Hal-hal yang tidak diakomodir oleh departemen lain, ya, biasanya diserahkan ke GA. Dan ya kita dengan senang hati menerima pekerjaan ini dalam konteks melayani warga di perusahaan atau semua karyawan. Itu salah satu kompetensi teknikal, ya. Sebenarnya kompetensi teknikal itu bisa dengan mudah dipelajari dan nggak usah takut. Ya. Artinya itu tergantung mau atau tidak mau mempelajari itu. Kalau ada bakat dan minat di situ, mengerjakan sesuatu di situ, saya pikir tidak perlu adaptasi yang lama. Terus kemudian itu teknikal. Ada satu lagi kompetensi manajerial. Ya. Iya, Bapak. Nah, ini menarik. Karir orang dipengaruhi dua hal untuk level tertinggi. Satu, the specialist one, teknikalnya kuat. Yang kedua, dengan memimpin kelompok. Nah, memimpin kelompok, ya tergantung. Leadership-nya ya, Pak. Ya, mempengaruhi orang lain. Ya, mengambil keputusan. Ya, sama memimpin kelompok. Itu yang ya ketika orang bisa punya kompetensi itu berarti ya dia bisa naik level. Sebagus apapun orang, kalau dia nggak punya kompetensi manajerial ya nggak bisa naik level. Ada satu hal yang perlu untuk fresh graduate terutama, ya, itu memang di kemampuan dasar. Maksudnya gimana? Ya kalau orang itu matematikanya 8, logikanya kalau untuk administratif yang berhubungan dengan angka akan mudah, cepat untuk beradaptasi dengan kemampuan teknikal yang diharapkan. Nah itu kalau misalkan dia paham tentang itu ya berarti mudah akan mempelajari kemampuan teknikalnya. Oke, kalau ingin meniti karir bukan hanya di HR maupun di Iya. tapi lebih condong ya idealnya sih lakukan yang kamu sukai yang kamu lakukan idealnya. Tapi kadang kita harus berjalan melingkar di saat apa yang kita sukai ternyata tidak bisa menghasilkan. Nah, ya genjreng-genjreng gitaran itu enak, tapi kalau belum bisa menghasilkan, ya masuk kos-kosan mau ngutang sih, ya bayar listrik mau ngutang, ya dan sebagainya. Artinya jalur melingkar itu ya kita harus berusaha menyenangi pekerjaan kita. Terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan meniti karir, ya persiapkan kompetensi personal, teknikal, sama manajerial. Ya, kalau dimulai dari awal berarti ya teknikalnya agak dipelajari sama personalnya baik. Orang ini baik, orang ini pintar, orang ini berpotensi, teknikal akan diajari. Terus kemudian
ada potensi manajerial, orang ini bisa ngatur orang ini bisa ngambil keputusan, orang ini bisa mempengaruhi orang lain. Gitu nanti pada akhirnya kalau technical udah keren, naik level, misalkan dari staff menjadi SPV menjadi manajer menjadi GM dan seterusnya. Itu. Nah, terkait dengan bidang apa yang disukai, terutama teknikalnya, ya ikuti kata hati aja. Itu terkait apa yang harus dipersiapkan saat meniti karir. Tapi pesannya menarik, kalau belum tahu minat bakatnya, boleh deh psikotes mandiri, itu menjadi catatan penting bagi teman-teman yang fresh graduate. Gitu. Bisa menjadi acuan ya Bapak ya? Iya, betul. Mau kemana arahnya? Ya, gitu. Ya. Baik Bapak. Berarti tadi skill dan juga tantangan itu sudah termasuk saran untuk para mahasiswa. Mungkin seperti itu aja Bapak untuk sharing session kita kali ini. Bila ada kesempatan lagi mungkin kita bisa mengadakan sharing session selanjutnya. Terima kasih banyak nih Bapak atas sharingnya yang sangat bergizi banget kali ini. Iya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.